Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Al-Habib Abdullah Ba'lu Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wali masyayikhina wali ustadzina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin. Wali qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah hasalallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan kitab Adzkar Nawawi. Kita sampai pada bab ma yuqalu idza ghalabahu amrun. Artinya ini adalah doa ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang tidak mungkin kita bisa hindari. Kalau sebelumnya kita membahas tentang doa ketika berhadapan dengan setan, jin, iblis, karo sing liyane. Kalau sekarang ini adalah doa ketika kita menghadapi persoalan yang berat dan kita tidak mungkin untuk bisa menghindari. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin wa ya mujibas sailin. Babu ma yaqulu idza ghalabahu amrun. Babu ma utawi iki iku babe donga yaqulu kang ngucapno sapa wong idza ghalabahu ing dalem arekalane nglendhe ing atase wong apa amrun siji perkara, apa amrun perkara. Hadise rawaina ngriwayatno sapa kita fi sahihi muslimin ing dalam kitab sahihne Imam Muslim an Abi Hurairah dan riwayatake saking Abi Hurairah radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allahu Allah anhu andha saking neksa ing Abi Hurairah. Qala dawuh sinten Abi Hurairah, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah al mukminu utawi wong mukmin al qawiyyu kang kuat. Maksude kuat iku ayil mukmin al kamilul iman. Al kamilu al imanu, mukmin sing sampurna imane. Ayil qawil badan wan nafsi, sing kuat awake tur jiwae. Utawa wong sing alladzi yasluhu lil qiyami bi wadhaifil ibadat minas shaum wal haji wal jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi termasuk orang yang kuat di sini itu adalah orang-orang yang senantiasa sanggup menegakkan ibadah, baik itu puasa, haji, jihad ataupun amar ma'ruf nahi munkar. Ataupun amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga termasuk orang yang dikatakan kuat ini adalah wasabru alama yusibuhu fi dzalik wa ghairi dzalika mimma yakumu bihid din.
wa tantahidu bihi kalimatul muslimin, yaitu orang yang sabar ketika menghadapi semuanya, baik melaksanakan ibadah ataupun meninggalkan maksiat. Pokoknya segala sesuatu yang senantiasa terkait dengan urusan tegaknya agama dan bangkitnya kalimatul muslim. Jadi yang ngajak kepada keislaman iku jenenge wong kuat. Artinya seandainya ada sebuah tradisi baik di rumah kita, di lingkungan kita, kok kita terus bisa mempertahankan, berarti kita masuk orang yang kuat yang dimaksud di dalam kitab ini. Itu yang dimaksud orang kuat. Jadi orang yang senantiasa istiqomah kukuh dalam menegakkan agama. Jadi apabila tradisi baik yang sudah dibangun oleh orang tua atau pendahulu kita di keluarga kita ataupun di lingkungan tetangga kita, kok pada masa kita itu tidak bisa kita pertahankan, kita tidak masuk pada kategori orang yang baik. Nah, di sini dikatakan oleh Rasulullah al-mu'minu utawi wong mukmin al-qawiyyu kang kuat, seperti makna yang tadi kuatnya itu adalah khairun iku luwe api, wa ahabbu lan luwe demenake ilayya ilallahi maring Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah, minal mukmini tinimbang saking wong mukmin ad-dhaifi kang lemah sapa mukmin. Iku jare Rasulullah. Jadi Rasulullah memang Gusti Allah iku luwe demen maring wong sing seneng kepada orang yang suka senantiasa menegakkan agamanya dalam bentuk apapun, sholat, zakat, puasa, haji, mengajak-ngajak orang untuk mau melakukan itu semua, sholawat, zikir, istighosah, itu namanya kuat. Wa fi kullin lan iku tetep ing dalem saben-saben siji khairun utake kebagusan. Ihris alama yanfauka, ihris lubo sapa sira alama ing atase perkara. Ihris lubo sapa sira alama yanfauka, alama ing atase perkara yanfauka kang bisa maring manfaat apa ma ing sira. Itu yang diminta. Jadi untuk segala hal yang memiliki kebaikan, jadilah orang yang senantiasa memiliki keinginan kuat atau kesanggupan untuk mau melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat. Lah untuk bisa melaksanakan semua itu wasta'in lan jaluk tulung sira billahi kelawan Gusti Allah. Wala takjizinna lan ojo dadi wong lemah temenan sapa sira, kata Rasulullah. Utawa jangan sekali-kali engkau patah semangat. Artinya berapapun yang bisa kamu ajak untuk bisa melakukan kebaikan, jangan mengendorkan kalian untuk meninggalkan kebaikan yang sudah sampean upayakan. Karena Allah senang dengan perjuangan sampean untuk terus mengajak kepada kebaikan. Terus dilanjutkan dari hadis ini, wa in asobaka syai'un, wa in asobaka lan lamun mekenani ing sira apa syai'un suwiji-wiji, falatakul, ojo sampai ngomong sapa sira, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu amala syaiton. Ini sekali lagi ini diingatkan.
Jare Rasulullah, fa wa in asobaka lan lamun mekenani ing sira apa sayun suwiji-wiji, fala takul, ojo sampai ngomong sapa sira lau anni, lamun sak temene ingsun iku fa'altu agawe sapa ingsun, kana moko bakal ana apa syai kadza iku koyok mengkene wa kadza lan koyok mengkene. Tapi walakin kul tetapi ne kul ngomong sapa sira qaddaro wis paring kuwasa sinten Allahu Allah, utawa wis nakdir sinten Allahu Allah, wa malan perkara syaa kang ngersakake sinten Allah ing ma faala moko agawe sapa Gusti Allah. Nyapa kok kaya ngono? Fa inna lau krana sak temene lau iku taftahu mbuka apa kalimat lau amala syaitani ing amalane setan. Artinya seandainya kamu sanggup melakukan sesuatu kebaikan itu, jangan sekali-kali kamu mengatakan seandainya saya tidak melakukan itu pasti yang akan terjadi seperti ini. Coro aku gak nggawe keapian iku terus, iku bakalane wong bakal kesesat misal kayak ngono. Utawa timbangane aku ngopeni wong, mending aku kan megawe ngono lho. Coba aku megawe, paling uripku gak terlantar timbangane aku mau ngopeni langgar, utawa mau ngopeni langgar arek yo gak dijaluki bayar, yo gak marahi soge. Misal omongan kayak gitu, jangan sampai ngomong seperti itu. Tetapi katakanlah sesungguhnya Allah sudah mentakdir semuanya. Maka ketika Allah sudah mentakdir, maka semuanya itu pasti akan terjadi. Itu maka semuanya itu akan terjadi. Kenapa tidak boleh mengatakan seandainya begini pasti nanti akan begini? Seandainya saya gak ngopeni langgar tok, aku ngopeni bengkelku, pasti aku akan lebih kaya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kata seandainya, karena kata lau atau kata seandainya itu akan membuka amalan setan. Kebaikan yang sudah sampean bangun, ndak usah sampean akui itu, ndak usah. Cukup bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini kebaikan yang sudah kami bangun itu sudah bisa bertahan. Terima kasih ya Allah, itu lebih baik. Jangan sampean katakan, "Oh, kalau bukan saya yang mempertahankan kebaikan yang sudah terjadi di kampung, pasti anak-anak itu tidak akan ada yang mau sholawatan," misalnya kayak gitu. Jangan seperti itu. Atau kebalikannya, waduh, seandainya mulai dari dulu aku tidak merawat musolah ini, aku milih bekerja dengan sebaik-baiknya seperti halnya orang pada umumnya, pasti aku sekarang akan kaya. Lo jangan ngomong kayak gitu. Karena sebenarnya kalimat seandainya itu adalah kata kunci yang digunakan setan untuk melupakan kita kepada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya seperti itu. Lau taftahu amalas syaiton. Jadi sekali-kali kata Rasulullah, Allah itu lebih suka kepada orang yang beriman yang kuat. Maksudnya orang iman yang kuat itu adalah orang yang beriman yang suka untuk terus menegakkan agama atau suka untuk terus membangun kebaikan. Itu orang yang kuat. Yang artinya adalah kalau semua kebaikan yang ada di sekeliling kita tidak bisa mempertahankan, berarti kita tidak masuk pada kategori orang yang kuat dan tidak masuk kepada kategori orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, dan masuk pada kategorinya orang-orang yang lemah. Jadi orang kuat itu bukan orang yang berani bertarung, bukan itu, Pak. Tapi bukan cuman itu gitu loh. Tapi justru orang yang sanggup mengistiqomai hal-hal kebaikan
yang sudah ada di sekelilingnya, kalau perlu menambah kebaikan-kebaikan yang ada. Itu orang yang kuat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus lanjutannya adalah warawaina lan ngriwayatno sapa kita fi sunani Abi Dawud, yang dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Auf ibni Malik, saking Auf ibni Malik radhiyallahu an, radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa ing Malik. Annan nabiya, kata Imam Malik, kata Auf bin Malik, annan nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bainar rajulaini. Jadi qada pernah mutusi sinten Kanjeng Nabi bainar rajulaini ing dalam antarane wong lanang loro sing padha bertikai. Faqala al-Maqdiyu alaih, al-Maqdiyu faqala moko nguli ngucap sapa al-Maqdiyu, rajul kang den kodoi sapa alaihi al, lama adbaro ing dalem nalikane mungkur sapa al-Maqdiyu alaih, al-Maqdiyu alaih. Jadi orang yang mendapatkan keputusan, Nabi memutuskan pertikaian di antara dua orang, kemudian orang yang mendapatkan sebuah putusan itu berkata ketika meninggalkan Kanjeng Nabi, apa yang ia doakan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu yang dibacakan. Hasbiyallahu, hasbiya utawi kang nyukupi iku Allahu Allah. Nikma sak bagus-baguse sinten nikma sak bagus-baguse sinten al-wakilu utawi Allah zat kang ngwakili. Nikmal wakil. Jadi Allah itu adalah sebaik-baik zat yang mencukupi dan sebaik-baik zat yang mewakili. Itu yang diucapkan oleh orang yang sudah mendapatkan keputusan dari Rasulullah. Makanya ini adalah doa yang perlu kita ucapkan ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang kita sendiri tidak bisa menghindarinya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baik itu dirasa nyaman untuk diri kita ataupun itu dirasa tidak nyaman untuk diri kita. Itu adalah dalil. Di sini itu dimasukkan pada bab doa yang dibaca pada saat kita sudah tidak bisa menghindari sebuah persoalan penting. Kemudian Rasulullah mendengarkan bacaan doanya seorang laki-laki tadi itu yang sudah mendapatkan keputusan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kan tadi berkata seperti itu. Apa kata Rasul? Faqala moko nuli nimpali sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala yadumu alal ajzi. Innallaha sak temene Gusti Allah ta'ala le maha luhur sinten Allah iku yadumu meleh-meleh. Artinya meleh-meleh itu dam itu ngiloi lah wis. Ngiloi meleh-meleh alal ajzi ngatasi wong kang lemah. Walakin alaika bil kaisi. Walakin alaika bil kaisi. walakin tetapi ini alaika itu alaika natepono sapa sira bil kaisi kelawan sak walie. Artinya bil kaisi kelawan saklawil, artinya jadilah engkau yang lebih tenang. Bil kaisi kelawan sakwali atau tenang lah. Fa idza ghalabaka amrun, nah iki kata Rasulullah. Fa idza ghalabaka mongko ing dalem are kalane ngalahne ing sira apa amrun perkara siji kang penting, fakul utawa amrun siji perkara fakul moko maca sapa sira hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Hasbiyallahu utawi kang nyukupi iku Gusti Allah. Wa ni'mal wakilu utawi Gusti Allah iku sak api-apike zat kang dadi wakil. Kultu maknane kais iki. Kultu pendapat sapa ingsun Imam Nawawi Ad-Damsyiki Ad-Dimashq pengarang kitab Azkar ini. Al-kaisu utawi lafat kaisu bi fathil kafi kelawan den waca fathah kafi wa iskanil ya'i lan kelawan den sukun iyae ya yo wayut laku lan den ucapake opo kais wayut laku lan den ucapake opo kais utawa diartekne opo kais alama anin ing atase rong makna alama anin ing atase pira-pira makna alama anin ing atase pira-pira makna minha iku setengah saking ma'anin arifku iku alus sabar lah arifku alus dadi bil kaisi iku iso dimaknani alus bil kaisi kelawan sabar utawa kelawan lembut birifqi kelawan sabar utawa rifqun iku ya alus utawa tenang. Famaknahu utawi maknane guys wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu. Famaknahu utawi al-kais iku wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa. Alaika bil amali maknane kais iku alaika muga-muga netepi ing atase sira bil amali tetep ngelawan ngelakoni amal firifkin ing dalam alus lembut bihaitsu tatiku gambare kelawan sekirane kuat sapa sira addawama ing nglanggengake alaihi ngatasi amal. Itu maksudnya kais. Jadi kais itu maknanya itu adalah lembut atau halus. Maksudnya itu bagaimana? Hendaklah kamu tetap beramal dengan lembut, dengan tenang, dengan sabar. Sekiranya kamu bisa tetap dalam kondisi itu, tetap dalam kondisi itu. Artinya tetap iso nerimo, tetap iso melangsungkan semua pekerjaan yang sudah menjadi keputusan. Ngono. Iku maknane kais. Jelas ya? Jadi hasbiyallah wa ni'mal wakil itu adalah doa ketika kita sudah menerima sebuah keputusan. Itu perkara abot sing tidak bisa terelakkan sudah. Kamu nggak bisa menghindar. Ya wis lah piye maneh ngono lho. Ojo ngono, tapi ngomong hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ojo ngomong wah timbangannya aku ngopeni, coba aku mbiyen. Ojo ngomong coba. Seandainya saya dulu ndak mencoba untuk mempertahankan ini. Saya bekerja seperti halnya orang pada umumnya, pasti saya sudah kaya. Jangan seperti itu. Karena kata seandainya sekali lagi diingatkan oleh Imam An-Nawawi itu adalah kunci atau kalimat kunci yang akan digunakan setan untuk melupakan kita kepada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah doanya orang yang sedang menghadapi persoalan dan dia sudah tidak bisa menghindarinya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sing didadekno wiritan biasanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu biasanya yang dijadikan wiritan. Nah, hadisnya ini ternyata itu adalah doa agar kita bisa menghadapi berbagai macam persoalan yang tidak mungkin kita hindari. Itu adalah doanya. Nah, sekarang